Hai teman-teman belajar, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kita kali ini. Pada video ini, kita akan membahas pembelajaran 1 di tema 7 pada subtema 1 untuk siswa kelas 5. Namun, ada baiknya sebelum kita menyimak video ini, apabila ada hal-hal yang menarik terkait dengan video ini, silakan mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like. Share dan bagikan video ini jika bermanfaat bagi teman-temanmu, dan tulis komentar jika ada pertanyaan terkait dengan tayangan video ini. Langsung saja, mari kita simak video pembelajarannya sampai habis. Selamat belajar. Peristiwa menyenangkan dan menyedihkan tentu ada dalam kehidupan kita. Misalnya saja, ketika kita meraih juara dalam suatu perlombaan, pasti kita akan merasa senang dan bangga. Namun, suatu ketika kita mengalami rasa sakit, pastilah kita merasa sedih. Demikian halnya saat perayaan ulang tahun, kita akan merasa penuh sukacita dan gembira. Namun jika suatu saat atau suatu ketika kita jatuh naik sepeda, perasaan sedih, sakit, itu pasti kita rasakan. Demikian halnya pada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, banjir misalnya, tentu mereka akan merasa sedih sekali. Nah, tapi sebagian teman-teman kita, jika mereka diajak berlibur ke kebun binatang atau tempat-tempat hiburan, tentu akan merasa nyaman dan menyenangkan sekali. Peristiwa menyenangkan dan menyedihkan memang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Dan semua rentetan peristiwa-peristiwa itu akan selalu ada dan harus kita kenang selalu. Dan tentunya kita terima dengan lapang dada. Demikian halnya dengan peristiwa bangsa ini. Peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Peristiwa di mana pada zaman dulu, bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Salah satunya adalah rempah-rempah berupa cengkeh. Nah, tentu ada beberapa pertanyaan yang bisa kita temukan pada buku siswa terkait dengan peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Tentu jawabannya adalah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangatlah tinggi, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memperoleh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Tentu jawabannya adalah harga rempah-rempah semahal emas pada waktu itu. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Pertanyaan yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jawabannya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Berikutnya, kita akan mengenal bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15,
bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan, atau disebut dengan nama gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau disebut gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau disebut glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Ditemukannya misiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Dan yang terakhir, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Berikutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan terkait kedatangan bangsa Barat pada teks bacaan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Tentu jawabannya adalah bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan di Indonesia? Jawabannya tentu ialah ya, mereka ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tahun 1511. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ada yang tahu jawabannya? Ya, tepat sekali. Di daerah Tidore dan Maluku. Kita coba pertanyaan kelima. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Coba kalian pikirkan. Apa jawabannya ya? Benar sekali. Ada
4 yang melatar belakangi mengapa mereka melakukan penjelajahan samudra. Pertama adalah untuk mencari kekayaan atau disebut dengan goal. Yang kedua, untuk menyebarkan agama atau disebut gospel. Yang ketiga, mencari kejayaan atau disebut glory. Dan yang keempat, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Kita coba ya pertanyaan ke-6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Tentu kalian sudah tahu. Nah, rakyat kita mengalami banyak sekali penderitaan. Karena penjajahan memang akan mengisahkan banyak penderitaan. Berikutnya, informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511. Tempat atau daerah yang mereka singgahi yang pertama adalah pantai utara Sumatera. Tujuan bangsa Portugis adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi seperti jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Kita lanjut kepada kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521. Tempat atau daerah yang mereka datangi yang pertama adalah Pantai Tidore di Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi seperti meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa Spanyol awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Dan yang terakhir adalah kedatangan bangsa Belanda. Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596. Tempat atau daerah yang pertama mereka singgahi adalah Pelabuhan Banten. Tujuan mereka adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi seperti pembentukan VOC, pembentukan pemerintah kolonial Belanda. Reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa Belanda awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Selanjutnya, kita akan mengulas kembali faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama, goal. Goal artinya adanya keinginan mencari kekayaan. Nah, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Kemudian yang kedua, gospel. Gospel artinya adanya keinginan menyebarkan agama. Bangsa Eropa juga membawa misi khusus menyebarkan agama ke seluruh dunia yang dipelopori bangsa Portugis. Dan yang terakhir adalah glory. Glory adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa bila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Nah, demikianlah arti dari goal, gospel, dan glory. Demikian video pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 di tema 7. Nah, jika video pembelajaran ini menarik, jangan lupa untuk mengklik subscribe dan like serta share video ini ke teman-teman kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa.